Beda antara ibadah dengan ada. Kalau ibadah sebuah sudah diatur, ada ketentuan. Dari nabinya ada, dalil ada, contoh ada, itu ibadah. Sholat ibadah, dalil ada, contoh ada, dipraktikkan. Kalau ada, itu bagian dari tradisi. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat, cuma dipraktikkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fikihnya mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipraktikkan. Hukum fikih mengatakan urf itu, adat itu kalau masuk pada urusan-urusan terkait dengan praktek-praktek penjelasan atau praktikal nilai-nilai syariat, dipraktekkan dalam adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Itu yang paling bagus, caranya demikian. Ini jawab, ini dalil, pakai dalil, dalil pakai, itu biasalah. Biasa diskusi dalil itu, pilihan terserah Anda. Ya jangan sampai perbedaan kita membuat kita sulit untuk minum teh bersama. Al-Musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka, kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah, itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk, khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, juga nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti Tuhan tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah, ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin mengenakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi, karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad.